Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Gumilang. Saya mahasiswa non-reguler semester 5 Stikes Mitra di Guna Palembang, dengan dosen pembimbing Bapak Oscar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hipertensi. Ya, jadi apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang itu lebih atau sama dengan 140/90. Tapi ada syaratnya. Pemeriksaannya itu harus 2 kali berturut-turut dalam 2 waktu yang berbeda. Jadi kalau cuma 1 kali pengukuran 150 misalnya, itu kita tidak bisa mendefinisikan orang tersebut sebagai hipertensi. Nah, kemudian penyebabnya. Penyebab hipertensi sebagian besar atau sekitar 90% itu tidak diketahui. Yang 10%-nya lagi kita tahu, dan itu yang kita sebut sebagai hipertensi primer. Sedangkan yang kita tidak tahu itu kita sebut sebagai hipertensi sekunder. Nah, kalau yang hipertensi sekunder sebagai penyebab kita bisa bagi 2 lagi, yaitu penyebab yang bisa dimodifikasi, kemudian yang berikutnya yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, kita mulai dari yang tidak bisa dimodifikasi, yaitu satunya adalah umur di atas 60 atau 65 tahun. Kemudian yang satu lagi adalah genetik atau keturunan. Kedua hal ini kita tidak bisa apa-apakan. Itu adalah faktor resiko yang memang sudah tidak bisa dimodifikasi lagi. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa dimodifikasi. Misalnya pasiennya kegemukan. Nah, orang yang gemuk itu akan mudah terkena hipertensi. Kemudian pasien yang memang jarang beraktivitas fisik, jadi jarang olahraga. Kemudian pasien orang-orang yang sering atau terlalu banyak makan makanan yang asin atau mengandung garam yang banyak. Dan selain garam yang banyak, juga yang mengandung lemak, itu juga akan mengakibatkan orang tersebut mudah terkena hipertensi. Kemudian selain itu, juga orang-orang yang jarang makan makanan tinggi serat atau yang sayurannya banyak ya, atau buah-buahannya juga kurang, itu akan memudahkan orang tersebut menjadi hipertensi. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, orang yang tadinya tidak hipertensi atau tidak darah tinggi, ternyata pada suatu ketika itu bisa mengalami hipertensi. Misalnya pada kondisi orang tersebut hamil. Nah, jadi pada wanita-wanita hamil terjadi perubahan-perubahan hormonal sehingga merubah baik fisik maupun mentalnya, itu akan mengakibatkan tensi orang hamil akan menjadi lebih tinggi. Nah, pada kondisi tertentu tensi tinggi itu masih bisa dikompensasi oleh mekanisme di tubuh sehingga tensinya tidak terlalu tinggi, walaupun naik tapi masih dalam batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita. Tapi pada orang-orang tertentu, terutama orang-orang yang memiliki faktor resiko memang terjadi hipertensi, orang tersebut akan menjadi hipertensi selama dia hamil. Nah, itu disebut hipertensi pada kehamilan, yang biasanya nanti pada orang tersebut sudah hamilnya selesai, tensinya akan kembali normal. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut, itu akan membuat ibu hamil tersebut menjadi lebih mudah terjadinya keguguran, lebih mudahnya terjadi perdarahan pada saat ibu tersebut melahirkan, sehingga harus ditangani tensi tersebut dari fase awal kehamilannya. Makanya kalau orang hamil tuh bagusnya dicek terus setiap bulan, karena salah satu yang perlu kita baiki adalah tensinya. Cukup sering ya angka peningkatan tekanan darah pada pasien-pasien yang sedang hamil di Indonesia ini, sehingga pengontrolan tekanan darah itu harus dilakukan setiap bulan, tidak harus oleh dokter, bisa dilakukan di bidan, bisa di puskesmas, bisa dengan perawat. Yang penting tensi tersebut terlihat terkontrol begitu tinggi, itu bisa langsung dikonsulkan ke dokter-dokter kebidanan. Nah, kemudian misalnya kondisi khusus lainnya adalah pada saat beberapa orang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya obat-obatan steroid. Yang sering dikonsumsi adalah prednison, metilprednisolon, yang dikenal orang-orang sebagai misalnya untuk obat nafsu makan, untuk obat kuat, obat segar ya. Walaupun itu sebenarnya tidak benar. Kondisi-kondisi itu
jangan langsung beli obat ke warung, kemudian ke warung diberikan ini obat nafsu makan. Nah, itu biasanya akan mengandung steroid. Nah, obat-obatan steroid ini kalau dikonsumsi jangka panjang itu bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Nah, jika obat tersebut di stop, hipertensi ini juga akan membaik. Tapi kadang-kadang orang yang meminum obat ini sampai tahunan, sehingga komplikasi hipertensi pun bisa terjadi pada orang-orang yang hipertensinya karena obat. Nah, jadi kalau bisa, mungkin pesannya adalah ya, jangan meminum obat yang jangka panjang tanpa diketahui oleh dokternya, atau tanpa mengetahui apa sih kandungan obat yang diminum orang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi demikianlah sedikit video dari saya mengenai apa itu hipertensi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jadi orang-orang yang memiliki kasus hipertensi itu bisa tahu apa harus yang dihindari dan sebagaimana langkah-langkahnya, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.